Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di malam pergantian tahun ini, sekalipun dari tempat yang berbeda-beda, tetapi dengan hati yang satu, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami membawa segenap syukur dan terima kasih atas setiap berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur masih dapat bersama bersekutu dan berdoa sekalipun tidak dalam satu tempat untuk bersama-sama mensyukuri dan menghayati segenap berkat yang telah Engkau curahkan sepanjang tahun 2020 yang telah kami lewati. Sekalipun kami harus melewati tahun 2020 yang mana hampir seluruhnya di tengah pandemi COVID-19. Tetapi kami tetap merasakan bagaimana kasih setiamu tetap menyertai kami. Terlebih dari itu, di saat ini kami juga memohonkan kasih-Mu untuk kami, untuk melanjutkan kehidupan di tahun yang baru dengan segenap tantangan dan realita yang harus kami hadapi. Sekalipun kami tidak pernah tahu apa yang akan kami hadapi di tahun 2021 nanti, satu hal yang kami tahu pasti, yaitu kasih setiamu akan terus menyertai. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada malam ini kami mohon Engkau berkenan untuk membuka hati kami, supaya kami dapat menghayati firman-Mu, serta ajar kami untuk semakin mensyukuri setiap berkat-Mu. Kami serahkan ibadah malam ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Saat ini kita berada di malam akhir tahun 2020 atau malam tahun baru tahun 2021. Di malam akhir tahun atau malam tahun baru seperti sekarang ini, kita juga masih dalam suasana Natal. Oleh karena itu, saya ucapkan Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Sorga dan Raja Dunia, selalu menyertai dan beserta kita di tahun yang telah kita lalui dan yang akan kita jalani. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan berefleksi, mengadakan refleksi atau bercermin. Apa yang kita gunakan untuk bercermin? Firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, oleh karena itu harus selalu bercermin pada firman Tuhan. Sejauh mana hidup kita dan kehidupan kita di waktu yang lalu, kemudian kita akan melihat siapa kita ini di hadapan Tuhan, bagaimana di waktu lalu dan bagaimana di waktu mendatang. Kita akan bersama mendasari refleksi kita pada saat ini dengan bersama memperhatikan, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi
dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur yang kita baca, Mazmur 8 ini, kita bersama pemazmur menghayati bagaimana kasih Allah dalam menciptakan manusia beserta ciptaan yang lain. Manusia diciptakan dengan kemuliaan karena Tuhan Maha Mulia. Maka dari itu pemazmur memuliakan Allah. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ketika manusia diciptakan, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan secara fisik, secara jasmaniah, dibentuk dari tanah dan dikaruniai nafas hidup. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Allah menghendaki agar manusia mewakili Allah, sehingga keberadaan manusia dan kehadiran manusia dimanapun, kapanpun, bertemu dengan siapapun dan apapun, menghadirkan Allah, atau keberadaan manusia dan kehadiran manusia dirasakan oleh yang dijumpainya sebagai keberadaan dan juga kehadiran Allah. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah di dalam Kristus telah menebus manusia, artinya mengambil manusia dari kekuasaan dosa dan maut, dijadikan anak-anaknya. Itu berarti gambar dan rupa Allah dalam diri manusia yang pernah rusak karena dosa dipulihkan lagi oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan secara istimewa, secara khusus, lebih dari ciptaan yang lain, saat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipulihkan sebagai gambar dan rupa Allah.
Dalam Mazmur 8 ditegaskan bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Ayat 5, kalau saudara membuka Alkitab, barangkali dituliskan di dalam ayat 6. Kalau Alkitab elektronik, ayat 5, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 6, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini menegaskan kembali apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika manusia diciptakan untuk menguasai ciptaan yang lain. Menguasai itu bukan untuk kepentingannya sendiri, juga bukan supaya manusia dapat melakukan sesuka hatinya sesuai kesenangan dan keinginannya semata. Menguasai itu justru sebagai Allah yang Maha Kuasa, penuh dengan kasih, menyertai, memelihara. Demikian juga manusia harus mengungkapkan kasih Allah kepada ciptaan yang lain. Saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beserta anak-anak yang juga dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 telah kita lalui. Mari kita melihat diri kita di tahun yang telah kita lalui. Benarkah kita sudah sebagai gambar dan rupa Allah? Benarkah kita sudah melakukan segala sesuatu sebagai ciptaan yang diciptakan hampir sama seperti Allah? Benarkah hidup kita memang selalu memperhatikan apa yang Allah kehendaki dan bukan hanya menuruti keinginan kita sendiri? Benarkah kasih yang ada pada Tuhan, yang dikaruniakan kepada kita, sudah kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga yang kita jumpai, semua orang, bahkan semua ciptaan, merasakan kasih Allah itu? Atau sebaliknya, kita penuh kebencian, kita membuat orang takut, khawatir, was-was, dan tidak sejahtera? Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita tidak membawa gambar dan rupa Allah, tetapi gambar dan rupa iblis. Gambar dan rupa yang menakutkan, yang akan membawa kehancuran, bukan membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, saat ini saudara-saudara, di akhir tahun ini, pada malam ini, mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia, orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menghendaki kehadiran dan keberadaan kita, membawa kehadiran dan keberadaan Allah dalam hidup kita, sehingga siapapun yang bertemu kita merasakan damai sejahtera Allah yang penuh kasih.
Allah yang Maha Kuasa tetapi begitu dekat dengan manusia. Dia yang tidak hanya mencipta kemudian meninggalkannya, tetapi Dia mencipta, menyertai, dan memberkati manusia. Biarlah kita juga menjadi saluran berkat Allah bagi sesama. Bahkan dikatakan ciptaan Allah dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu sudah diperlengkapi untuk karyanya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, demikian ayat 2, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kita dikaruniai kemampuan atau potensi bahkan dari ketika kita lahir untuk dapat melakukan kehendak Allah, untuk dapat menghadapi, melawan apa yang tidak dikehendaki Allah, termasuk kita melawan diri kita ketika kita hanya berkeinginan dan berkehendak untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan saudara-saudara, dengan melakukan kehendak Allah, itu kita memuliakan Allah. Sehingga kita bisa dengan pemazmur, bersama dengan pemazmur, menyatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun yang sudah kita lalui, jika kita sudah melakukan kehendak Allah, pertahankan, lakukan di tahun yang akan kita jalani. Tetapi jika belum, bertobat, berbalik dari keinginan, kehendak yang tidak menghayati kehendak Allah, tidak menghayati karya Allah, kita melakukan apa yang Allah kehendaki di waktu-waktu mendatang. Waktu yang akan kita jalani juga Allah menghendaki kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ialah di tahun 2021 yang akan datang, hidup kita benar-benar membawa gambar dan rupa Allah. Keberadaan kita dirasakan sebagai keberadaan Allah. Kehadiran kita dirasakan sebagai kehadiran Allah ketika kita membawa damai sejahtera. Kita bersyukur kita manusia diciptakan dengan kemuliaan. Manusia yang dikaruniai kekhususan dalam keadaan dan keberadaannya mulia di hadapan Allah. Ialah kita membawa kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita di waktu-waktu mendatang. Selamat meninggalkan tahun yang lama dan memasuki serta menjalani tahun yang baru. Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu, menghayati panggilan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berefleksi atas apa yang telah terlewati dan juga mempersiapkan diri untuk apa yang akan kami lewati. Mampukan kami untuk semakin memancarkan terang-Mu di tahun yang baru nanti. Kami serahkan segenap langkah kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa perlindungan-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa penuh kasih, berkati gereja kami, Gereja Kristen Jawa Dayu. Berkati Bapak Pendeta kami terkasih, Bapak Pendeta Martana Pancahadi, dan segenap keluarga. Berkati juga majelis dan seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia. Kami mohonkan kesehatan dan kebahagiaan yang hanya dari-Mu saja. Mampukan kami untuk terus menjaga harapan di tengah pandemi ini. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum dapat bersekutu, baik secara langsung maupun secara daring karena berbagai macam hal. Kami mohon Engkau yang senantiasa memberkati, melindungi, dan menguatkan mereka. Di tengah segala keterbatasan saat ini, kami juga mohonkan kuasa-Mu untuk memampukan segenap elemen di seluruh dunia, khususnya di negara kami Indonesia, yang sedang dalam perjuangan untuk memutus rantai pandemi ini. Supaya setiap kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, dapat berkumpul, berjumpa, dan bersekutu bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami mohonkan ampun yang hanya dari-Mu atas setiap dosa dan kesalahan kami di dalam kami menjalani kehidupan maupun di dalam kami memanjatkan doa ini. Sertai kami di tahun yang baru nanti. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa perlindungan-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.